Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairinisa Ramarizkiyah, mahasiswa kelas C semester 1, Pasca Sarjana UIN Malang, akan menjelaskan tentang isi dari buku Tariq Ramadan yang berjudul Radical Reform, Islamic Ethics and Liberation. Pembahasan pertama yang akan saya bahas yaitu tentang biografi dari Tariq Ramadan. Tariq Ramadan adalah seorang penulis dan akademis asal Swiss. Dia adalah cucu dari Imam Syahid Hasan al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin, gerakan Islam yang dianggap punya pengaruh paling luas di dunia Islam. Tariq Ramadan lahir di Jenewa, Swiss pada tanggal 26 Agustus 1962 dari sebuah keluarga Muslim di Mesir. Dia adalah putra dari Said Ramadan dan Wafa al-Banna, yang merupakan putri sulung dari Hasan al-Banna, yang pada tahun 1928 mendirikan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Ayah Tariq Ramadan adalah seorang tokoh terkemuka di Ikhwanul Muslimin dan diasingkan oleh Gamal Abdul Nasir dari Mesir ke Swiss, di mana Tariq Ramadan dilahirkan. Tariq Ramadan dibesarkan oleh orang tua yang ketat dalam menjalankan ajaran agama Islam. Ia telah menulis 3 buku tentang Islam, Muslim, dan Barat, serta ratusan makalah lainnya. Dia mengajar di Collège des Saussure, sebuah sekolah tinggi di Jenewa, Swiss. Tariq Ramadan menjadi dosen agama dan filsafat di Universitas Fribourg dari tahun 1996 hingga 2003. Pada bulan Oktober 2005, ia mulai mengajar di Universitas Oxford. Dan dia adalah seorang peneliti senior di Lokahi Foundation. Kemudian pada tahun 2007, ia ditetapkan sebagai profesor studi Islam di Universitas Leiden. Tetapi kemudian menolak untuk mengambil posisi, mengutip alasan profesional. Ia juga seorang profesor tamu identitas dan kewarganegaraan di Erasmus University Rotterdam hingga Agustus 2009 ketika kota Rotterdam dan Erasmus University memecatnya dari posisi sebagai profesor. Awal September 2009, Ramadan diangkat sebagai profesor studi Islam kontemporer di Universitas Oxford. Dalam konteks Muslim di Eropa, Tariq Ramadan menulis buku yang berjudul Pembaharuan Radikal atau Radical Reform. Dalam karyanya tersebut, Tariq Ramadan membedakan antara yang tetap dan yang dapat berubah. Di tengah perkembangan zaman, umat Islam baik di timur dan barat sangat membutuhkan fikih kontemporer, yang mana membedakan di dalam teks yang bersifat kekal dan mana yang dapat diubah. Menurut Tariq Ramadan, pendekatan literalis Salafi memang mengakui adanya prinsip-prinsip dan praktek-praktek yang lebih esensial daripada yang lain. Tetapi data historis dan kontekstual tidak dihiraukan, dan bahkan tidak ada sama sekali. Kaum literalis menurut Tariq Ramadan gagal membedakan antara wahyu yang tetap, absolut, dan transhistoris, dengan teks yang dapat berubah seiring dengan perkembangan tempat dan lingkungannya. Bagi Tariq Ramadan, yang absolut itu adalah akidah dan ibadah. Selain itu, yang tidak berubah, yaitu termasuk etika, larangan makanan, dan sebagainya. Itu harus dijalankan terlepas dari konteks. Namun demikian, penerapan dari yang absolut ini tetap harus memperhatikan konteks sekarang, seperti kemungkinan-kemungkinan keringanan dalam ibadah. Nah, menurut Tariq Ramadan, penetapan konsep maslahah ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, hakikiyah, bersifat otentik dan definitif, bukan spekulatif. Kemudian yang kedua, kulliyah, bersifat umum, artinya itu tidak hanya mengakomodir kepentingan seseorang atau sekelompok orang tertentu saja. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan teks yang bersifat qat'i. Jadi, maslahah juga bisa ditemukan dengan menggunakan pendekatan ilmu usul fikih yang dikenal dengan maslahah mursalah.
Dikatakan mursalah karena teknik ini menentukan maslahah yang telah ditentukan itu tidak disinggung oleh teks Al-Quran dan hadis atau silent source of law. Jadi teknik ini dipakai oleh sejumlah ulama karena mayoritas teks Al-Quran dan hadis tidak bersifat definitif atau qat'i, sehingga ruang gerak maslahah mursalah menjadi sangat leluasa. Dan inilah yang menurut Tariq Ramadan menjadi makna ijtihad itu sendiri. Selain itu, dalam pandangan Tariq Ramadan, penerapan hukum harus melihat konteks individual. Sebagai contoh, nikah hukumnya boleh dan dianjurkan secara umum, tetapi bisa menjadi wajib tergantung dari situasi orang yang bersangkutan. Bisa jadi makruh atau bahkan haram. Contoh lainnya, menurut Tariq Ramadan adalah konsep kebersahajaan bagi laki-laki dan perempuan diterapkan dengan mempertimbangkan budaya lokal dan kebiasaan, misalnya bentuk pakaian, warna, dan sebagainya. Jadi Tariq Ramadan juga mencontohkan prinsip-prinsip yang tidak berubah, yaitu keadilan, persamaan, hak-hak, dan persaudaraan manusia. Tariq Ramadan menyebut kaum Salafi melakukan nostalgia of origins, seperti agenda menerapkan kekhalifahan di zaman modern. Nah, itu bagi Tariq Ramadan masalah akidah, ibadah, dan perubahan bisa dikecam berbahaya dan bid'ah. Menurutnya, pembaharuan ini hanya dapat dilakukan pada tataran persoalan muamalah. Sebenarnya dengan adanya pengklasifikasian ajaran agama menjadi akidah, ibadah, dan muamalah, Tariq Ramadan ini tidak menyadari bahwa hal tersebut juga merupakan produk ijtihad juga, karena Al-Quran dan hadis tidak membaginya demikian. Nah, di sini metodologi Tariq Ramadan yang membedakan akidah, ibadah, dan muamalat tidaklah seradikal yang ia klaim. Ia tidak masuk pada tataran akidah, padahal pada tataran ini terdapat aliran Mu'tazilah dan Murji'ah selain Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Tariq Ramadan ini juga tidak membahas doktrin kenabian Ahmadiyah misalnya. Terus tidak membahas tentang doktrin ketuhanan Yahudi dan Nasrani, Majusi, Sabi'un, dan lain sebagainya. Ia juga tidak membahas tiap-tiap rukun Islam yang bisa ditafsirkan berbeda menurut konteks individual maupun kelompok budaya di mana Islam ada. Nah, selanjutnya pemikiran lain dari Tariq Ramadan itu ada 6, yaitu pemikiran tentang budaya, konsep Darul Harbi dan Darul Islam, kemudian mengatasi subjek perempuan dalam Islam, kemudian pentingnya perempuan sebagai subjek, terus penundaan hukuman mati, dan yang terakhir itu pemimpin muslim sehubungan dengan integrasi muslim kepada masyarakat barat. Nah, yang pertama ini pemikiran tentang budaya. Menurut Tariq Ramadan, sebagian umat Islam masih tertutup untuk menerima budaya lain, terutama budaya yang datang dari Eropa. Nah, padahal berhasil atau tidaknya sebuah asimilasi budaya terletak pada apakah sebuah budaya tersebut tertutup atau terbuka untuk menerima unsur-unsur dari budaya lain. Nah, dalam kehidupan sosial, seseorang harus melakukan adaptasi terhadap kebiasaan, tradisi, dan budaya masyarakat di mana ia hidup. Bagi Tariq Ramadan ini, proses asimilasi adalah sesuatu yang mutlak dilakukan. Nah, jika tidak dilakukan, maka tidak ada ruang bagi agama Islam untuk bisa bertahan di Eropa. Jika umat Islam mau terbuka, maka mereka pastilah mau melakukan ijtihad untuk memahami budaya Eropa seperti tentang berpakaian, kemudian mau mengamati ulang wajib tidaknya mengenakan jilbab bagi wanita muslim. Nah, jadi perlu digarisbawahi bahwa jilbab di Eropa seolah sudah menjadi stigma.
identik dengan radikalisme, fundamentalisme, dan bahkan terorisme. Nah, ini semua harus menjadi pertimbangan bagi umat Islam di Eropa itu sendiri untuk memaknai tentang jilbab. Tarik Ramadan ini meyakini bahwa dengan semangat keterbukaan umat Islam, maka akan lebih dapat menangkap ajaran-ajaran agama Islam yang bersifat universal dan tidak partikular. Nah, prioritas Islam adalah nilai-nilai yang universal itu yang dapat merangkul tidak hanya tradisi Islam itu sendiri, namun juga tradisi-tradisi lain dari agama dan budaya yang berbeda-beda. Jadi prioritas Islam dengan demikian adalah nilai-nilai inklusif yang jika diterapkan dalam dunia nyata akan dapat menampung di dalamnya kepentingan-kepentingan budaya dan keberagaman agama. Kemudian yang kedua, konsep Darul Harbi dan Darul Islam. Nah, berbicara mengenai konsep Darul Harbi dan Darul Islam ini di zaman kontemporer patut untuk ditinjau ulang. Hal ini karena tipologi ini tidak ditemukan nasnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Bahkan konsep ini dapat dibilang bertentangan dengan prinsip Islam yang rahmatan lil alamin. Bahkan Tarik Ramadan ini menegaskan bahwa konsep ini sepatutnya perlu berubah karena semua peta geografi dunia telah menjadi perkampungan kecil dengan perubahan yang semakin kompleks. Tarik Ramadan menyatakan bahwa istilah Darul Harbi dan Darul Islam sudah tidak relevan lagi saat ini karena konsep tersebut dilahirkan dalam konteks sebelum adanya arus migrasi dan globalisasi atau proses untuk menghilangkan batas-batas wilayah Islam seperti sekarang ini. Akan tetapi, pada saat yang sama, ia juga meminta pemerintah dan masyarakat Barat untuk menerima fakta sosiologis bahwa Muslim sekarang telah menjadi bagian dari mereka. Nah, tentu saja karena akar-akar kulturalnya berbeda, Tarik Ramadan juga banyak pemikir lainnya atau aktivis lainnya itu mengajukan kepada pemerintah untuk mengakui perbedaan praktek kultural tersebut atau bahkan jika memungkinkan akan mengakomodasinya secara politik menjadi bagian dari ruang publik Eropa. Tarik Ramadan merasa keberatan dengan pemahaman klasik tentang konsep ini yang cenderung menafsirkannya dari perspektif teologis yang menghasilkan konklusi diskriminatif. Negara-negara non-muslim ini dianggap sebagai Darul Harbi sehingga boleh diperangi. Padahal jika melihat konsepsi ini dari perspektif pendekatan geografis, maka pemahaman yang ada adalah bahwa sebuah negara dapat dikatakan sebagai Darul Harbi jika memerangi negara kita sendiri. Nah, negara itu harus diperangi tidak peduli apakah itu negara muslim atau tidak. Sementara itu, negara-negara di Eropa tidak bisa disebut Darul Harbi karena negara-negara di Eropa itu sekarang ini sangat menghormati Islam sebagai agama yang ada. Dengan tidak adanya konsepsi Darul Harbi dan Darul Islam ini, maka hal yang selanjutnya ada yaitu konsepsi status warga negara atau Tarik Ramadan sebut biasanya sebagai civility logic. Nah, civility logic ini adalah mengingat status sipil kita. Jika secara sipil kita itu adalah orang Eropa, maka terlepas dari agama yang kita anut, kita harus mengabdi kepada orang Eropa. Dalam sebuah negara, apapun agamanya, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama, mendapatkan hak yang sama dari negara, dan memiliki kewajiban yang sama untuk membela dan mempertahankan negaranya. Jadi untuk menciptakan keharmonisan dalam hubungan antara masyarakat sebagai sesama penduduk di sebuah negara dengan beragam agama yang terdapat di negara tersebut, maka ada 4 hal yang harus dipegang teguh, yaitu yang pertama, mengakui keabsahan keyakinan semua peserta dialog dan berupaya saling menghormatinya. Nah, itu jadi saling menghormati antar manusia yang berbeda keyakinan.
Kedua, mendengarkan apa yang dikatakan mitra dialog tentang ajaran mereka dan bukan yang ingin dipahami dari mereka. Ketiga, hak untuk mengajukan pertanyaan tentang segala persoalan yang memungkinkan untuk ditanyakan. Kemudian yang terakhir itu kemampuan untuk melakukan kritik diri sendiri. Lanjut pada pembahasan pemikiran Tariq Ramadan yang ketiga, yaitu mengatasi subjek perempuan dalam Islam. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan perempuan itu kan pada posisi yang sama dengan laki-laki. Namun demikian, berbicara tentang perempuan dalam setiap kelompok manusia berarti bercampur dengan dasar struktur sosial, simbolis budaya, peran gender, dari posisi unit keluarga, wewenang, dan hubungan kekuasaan. Nah, dalam beberapa tahun terakhir ini kan perdebatan di Barat dan negara-negara mayoritas Muslim telah difokuskan pada aspek status perempuan dalam Islam. Nah, masalah ini memang penting. Perdebatan itu seolah-olah ditandai dengan hubungan tak damai antara Islam dan Barat. Kontras antara tradisi patriarkal itu dan modernitas dalam sudut pandang Barat dikatakan semakin feminis. Nah, kemudian diskriminasi yang berhubungan dengan pakaian, poligami, kekerasan, warisan, dan isu-isu lainnya itu diulang lagi dan lagi. Selain dari fakta bahwa substansi klaim disajikan, di sini terbuka untuk diperdebatkan. Nah, banyak perempuan dan laki-laki Muslim telah memulai karya penting pada isi dari sumber kitab suci. Bagaimana Al-Quran harus dibaca dan ditafsirkan, dan bagaimana Al-Quran berhubungan dengan budaya dan struktur sosialnya. Di satu sisi, kita harus berhati-hati terlalu banyak berfokus pada beberapa isu-isu sensitif yang berkaitan dengan interpretasi teks, sementara mengabaikan pendekatan yang lebih komprehensif, yang akan menghubungkan teks, lingkungan sosial, dan logika. Nah, jadi di sisi lain harus berpikir tentang proses peninjauan kembali. Ini itu penting dalam hal Barat, tidak peduli apakah yang terakhir dipuji atau ditolak. Jadi perdebatan internal kitab suci harus dipikirkan mulai dari dalam, mulai dari wahyu ilahi, beberapa pertanyaan yang pasti akan sangat spesifik dan juga harus mempelajari semua interaksi yang mungkin antara penafsir awal, lingkungan budaya mereka, dan struktur sosial. Nah, jadi terkait isu perempuan, Tariq Ramadan itu beranggapan bahwa tidak akan cukup untuk mengandalkan beberapa pendapat hukum. Jadi kita harus berani membuka jalan untuk prospek barulah. Dalam hal ini, sebagai prioritas mencari keadilan, mengakhiri diskriminasi, dan mempromosikan reformasi, itu mengharuskan untuk menilai kembali dalam kerangka kerja dan metodologi yang telah ditentukan untuk memahami dan tetap setia kepada sumber-sumber kitab suci melalui sejarah dan lingkungan sosial budaya mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan posisi perempuan yang sama dengan laki-laki. Status mereka sebagai makhluk dan orang beriman adalah sama dengan laki-laki dan persyaratan ibadah yang benar-benar identik. Nah, mereka adalah mitra di jalan spiritual, di mana dukungan dan perlindungan yang diperlukan. Selanjutnya, pemikiran Tariq Ramadan yang keempat, yaitu pentingnya perempuan sebagai subjek. Membaca pendapat yang diusulkan oleh ulama besar seperti Al-Tabari, Ar-Razi, atau Al-Qurtubi menunjukkan bahwa mereka itu tenggelam dalam budaya tertentu dan pendapat mereka tentang peran wanita serta bagaimana mereka harus diperlakukan. Nah, itu Imam Malik Ibnu Anas dan Imam Abu Hanifah mampu membuat komentar yang berani tentang lingkungan mereka, khususnya praktek di bidang yang mereka tahu dari dalam seperti hubungan klan atau perdagangan. Tapi tidak mungkin bagi mereka untuk melakukan hal yang sama dalam hal isu-isu perempuan. Justru karena mereka bukan perempuan dan mereka tidak bisa mengerti dari dalam bagaimana hubungan interpersonal. Nah, oleh karena itu, menurut Tariq Ramadan ini kita harus benar-benar kembali ke teks dan modalitas membaca dan menginterpretasi teks.
pembahasan dari pemikiran Thorik Ramadan yang kelima, yaitu penundaan hukuman mati. Mayoritas masyarakat muslim di seluruh dunia itu terus-menerus dihadapkan dengan pertanyaan mendasar tentang bagaimana menerapkan hukuman yang diatur dalam hukum pidana Islam atau fikih jinayah. Salah satu yang menjadi persoalan adalah masalah penerapan sanksi hukum hudud. Beberapa tokoh pemikir menerima kenyataan bahwa hudud memang ada di dalam referensi tekstual sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Namun demikian, yang menjadi pemikiran selanjutnya adalah mempertimbangkan penerapan hudud tersebut menjadi prasyarat pada keadaan masyarakat yang harus adil dan ideal sebelum perintah tersebut diterapkan. Nah, jadi dengan demikian prioritasnya adalah mengkampanyekan pentingnya keadilan sosial, terus memerangi kemiskinan, buta huruf, dan lain sebagainya. Nah, pesan Islam adalah kesetaraan dan keadilan. Itu pesan Islam. Nah, hal ini menuntun kita untuk tidak boleh tetap diam dalam menghadapi aplikasi yang tidak adil terhadap referensi agama. Perdebatan harus membebaskan dirinya dan menolak untuk puas dengan tanggapan umum. Nah, jadi serangkaian pertanyaan dasar itu ditujukan kepada badan otoritas agama Islam di dunia. Nah, apapun tradisi mereka, misalnya Sunni atau Syiah, terus mazhab pemikiran mereka, misalnya Hanafi, Maliki, Ja'fari, dan lain sebagainya, atau kecenderungan mereka, misalnya ada yang literalis, terus Salafi, dan lain-lain. Nah, jadi itu yang pertama. Teks apa yang membuat referensi hukuman fisik, rajam, dan hukuman mati dalam sumber kitab suci Islam dibatasi dengan apa yang spesialis yang disebut sebagai hudud tersebut. Nah, kemudian pertanyaannya yang kedua, apakah kondisi yang ditetapkan untuk masing-masing hukuman oleh sumber-sumber sendiri? Nah, para ulama atau oleh para sarjana individu melalui sejarah hukum Islam atau fikih. Terus ketiga, konteks sosial politik atau al-waqi selalu dianggap oleh para ulama sebagai salah satu kondisi yang diperlukan untuk penerapan hudud. Nah, pentingnya pertanyaan-pertanyaan ini adalah sedemikian rupa sehingga menuntut perlakuan khusus dan partisipasi dalam debat dari para intelektual, khususnya mereka yang ahli dalam ilmu-ilmu sosial. Dalam konteks ini, mungkinkah untuk menerapkan hudud? Nah, kondisi apa saja yang akan dibutuhkan dalam hal sistem politik dan penerapan undang-undang umum? Misalnya kebebasan berekspresi, persamaan di depan hukum, pendidikan publik, pemberantasan kemiskinan, dan pengucilan sosial. Yang dalam domain ini, bidang perbedaan antara mazhab hukum dan ulama dan apa saja yang didasarkan perbedaan pendapat tersebut. Nah, mempelajari pertanyaan-pertanyaan di atas itu dimaksudkan untuk memperjelas masalah perdebatan berkaitan dengan lintang interpretatif yang ditawarkan oleh teks. Sementara secara bersamaan mempertimbangkan keadaan masyarakat kontemporer dan evolusi mereka. Nah, secara keseluruhan harus memungkinkan kita untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari apa yang berlaku dan apa yang tidak lagi berlaku. Tapi mengingat kondisi yang diperlukan tidak mungkin untuk membangun kembali serta fakta bahwa evolusi sosial jelas bergerak jauh dari ideal yang dibutuhkan. Khalifah Umar bin Khattab menetapkan moratorium terhadap pencuri ketika ia menunda penerapan hukuman selama masa paceklik atau masa kelaparan. Meskipun teks Al-Quran secara eksplisit menjelaskan bahwa hukuman potong tangan kepada pencuri, namun keadaan masyarakat yang tidak memungkinkan untuk diterapkannya hukuman potong tangan. Karena andai kata sanksi hukum bagi pencuri diterapkan, maka yang ada adalah sebuah ketidakadilan hukum, sebab yang banyak melakukannya adalah orang-orang miskin yang dipotong tangannya.
Padahal mereka melakukan pencurian itu karena terpaksa dan sebatas hanya untuk bertahan hidup, bukan mencuri untuk menumpuk kekayaan. Kemudian pemikiran Tariq Ramadan yang terakhir, yaitu pemimpin Muslim sehubungan dengan integrasi Muslim kepada masyarakat Barat. Tariq Ramadan mengatakan bahwa umat Islam itu juga harus menahan diri dari berbaur di dunia Barat, tetapi umat Islam juga harus mampu dapat menjaga dan bertahan diri dari serangan luar, dan mempunyai rasa memiliki dalam komunitasnya. Jangan sampai berbaurnya umat Islam membuat mereka lalai terhadap Islam, bahkan jangan sampai menjadi hilang jiwa keislamannya. Tariq Ramadan ini percaya bahwa umat Islam wajib memiliki visi dengan Al-Quran dan hadis. Mereka harus menjalankan praktek sehari-hari sebagai seorang Muslim, apalagi ketika terlibat dalam kegiatan sosial. Karena ini termasuk syiar Islam yang kuat, untuk membuktikan bahwa Islam itu mencintai kedamaian, bukan teror. Menurut Tariq Ramadan, umat Islam juga harus benar-benar memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar mereka, memperhatikan etika serta moralitasnya, supaya Muslim menjadi pemimpin yang baik. Mereka juga harus memiliki pemahaman dari dua aspek utama. Yang pertama adalah pemahaman yang kuat dalam agama Islam. Kemudian yang kedua, pemahaman tentang sejarah Amerika dan narasi pembangunan Amerika. Sesudah umat Islam memperoleh pemahaman ini, wajib juga kehadiran umat Islam untuk dilembagakan. Tariq Ramadan menyatakan bahwa umat Islam itu perlu lembaga-lembaga untuk melatih para imam, mahasiswa, sarjana, dan para intelektual. Hal ini tuh merupakan strategi dalam berbagai aspek dan dengan sebuah visi untuk membantu mereka supaya menetapkan prioritas mereka dan memberikan kontribusi kepada masyarakat mereka. Tariq Ramadan ini menyatakan bahwa Muslim Amerika Serikat itu saat ini perlu dilibatkan dalam tren rohani, dialog antar agama, politik, isu-isu domestik, keadilan sosial, dan kesehatan. Jadi tidak hanya pada skala nasional, tetapi perlu juga pada tingkat internasional. Itu sangat dibutuhkan dalam kontribusi skala seluruh dunia ini. Akhirnya itu Tariq Ramadan itu menegaskan bahwa umat Islam harus mampu memahami secara intelektual, finansial, dan spiritual dengan rasa keberanian. Karena menurut Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya, mereka mampu merubah dunia karena tingkat keberanian dan pemahaman spiritual yang bagus. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari isi buku Tariq Ramadan tentang pembaharuan radikal ini, yaitu kebangkitan pemikiran Islam harus melibatkan dimensi spiritual pada satu sisi. Dan sisi lain itu memperbaharui komitmen dan membaca yang rasional, kritis melalui ijtihad dari sumber-sumber kitab suci di bidang hukum dan fikih. Di masa ini, umat Islam itu baik di timur dan di barat sangat membutuhkan fikih kontemporer yang mampu membedakan mana teks yang bersifat kekal dan mana pemahaman teks yang dapat diubah. Pembaharuan pemikiran tersebut ada di dalam ranah muamalah, bukan pada masalah akidah dan ibadah, karena perubahan dalam akidah dan ibadah itu bisa dikecam, berbahaya, dan bid'ah. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai isi buku Tariq Ramadan yang berjudul Reformasi Radikal atau Pembaharuan Radikal. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata dan salah pemahaman dari pemateri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.